Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 333320400005 dari kelompok 1 Penelitian Operasional 2. Kemudian di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2 menggunakan software RStudio dan juga PomQM dengan soal yang pertama. Berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Avolion Express. Jaraknya dalam satuan kilometer. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Kemudian nomor 2, di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT OSIK. Angka dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute-rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Oke, di sini saya akan mengerjakan dengan software RStudio terlebih dahulu. Untuk software RStudio, pertama kita pilih file, kemudian new project, pilih existing project, habis itu kita pilih mau ditaruh di mana filenya, lalu kita pilih new script di sini, script, atau bisa langsung aja Ctrl Shift N. Di sini saya sudah menuliskan sintaksnya. Yang pertama itu ada install dan aktifkan package, install.package, iGraph, ini tuh untuk membuat graph atau jaringan. Kemudian ada lanjut ke soal nomor 1. Pertama kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Dengan sintaks edge data frame, ini tuh untuk membuat matriks atau tabel dengan 3 kolom, itu ada from, ada to, dan wait. From ini adalah daerah asalnya, ada to itu adalah daerah tujuannya, dan wait ini adalah bobotnya. Contohnya, ini adalah daerah A ke daerah B adalah bobotnya 5, daerah A ke daerah C bobotnya adalah 4, begitu terus hingga daerah F ke daerah G ini bobotnya adalah 3, seperti itu. Lanjut kita membuat graf berarah dengan bobot dengan sintaks graph, graph from data frame, edge, directed sama dengan true. Di sini sama dengan true karena kita ingin membuat anak panahnya seperti itu, seperti di soal. Lanjut kita memplotkan grafnya atau memvisualisasikan grafnya dengan sintaks plot graph edge.label sama dengan a graph weight, vertex color, vertex size, dan edge arrow size. Di sini vertex color saya menggunakan red, vertex size-nya sama dengan 30, dan edge arrow size-nya itu 0,5. Vertex color ini untuk memberi warna pada simpulnya. Vertex size ini untuk ukuran simpulnya, dan edge arrow size ini untuk ukuran anak panahnya. Kemudian lanjut ke hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G menggunakan sintaks shortest path graph from A to G, weights sama dengan a graph weight. Kemudian shortest path $vpath. Kemudian lanjutnya gitu kita menghitung dan menampilkan jarak total jalur terpendek dari A ke G menggunakan sintaks shortest distance graph V sama dengan A, to sama dengan G, weight sama dengan A graph weight. Kemudian print shortest distance-nya. Di sini bisa kita running dulu. Oke. Lanjut lagi. Kita bisa langsung Ctrl Enter aja. Nah, seperti ini untuk plot grafnya. Kemudian kita ingin menampilkan jalur terpendeknya dari A ke G. Nah, di sini didapat untuk jalur terpendek dari A ke G itu adalah melalui jalur ke sini, dari A ke C, dari C ke F, dan F ke G. Dengan total jalur terpendeknya adalah 13, total bobotnya. Oke, lanjut ke nomor 1 menggunakan POMQM. Pertama, kita pilih modul, kemudian pilih networks, kemudian pilih new. Kita pilih shortest route untuk meminimalkan rute, meminimalkan jarak. Kemudian title-nya kita ganti ke tugas mingguan. Kemudian branches-nya atau cabangnya itu ada 12. Dan kita pilih network type-nya adalah yang directed. Kemudian di sini kan tadi kita udah dapat definisikan simpul dan sisi dari si RStudio-nya nih.
kita untuk di FOAM-QM ini kita running saja dari data frame ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, berhubung di form QM itu tidak bisa mendefinisikan si huruf, maka kita mendefinisikan atau memisahkan si huruf A ini sama dengan 1, kemudian huruf B sama dengan 2, huruf C sama dengan 3, huruf D sama dengan 4, begitu terus sampai huruf G. Kemudian di sini bisa langsung kita tulis saja. 1 ke 2 itu sama dengan 5, kemudian dari 1 ke 3 itu sama dengan 4, kemudian dari 1 ke 4 itu sama dengan 4, dari 2 ke 4 itu sama dengan 3, dari 2 ke 5 itu sama dengan 19, kemudian dari 3 ke 4 dari sama dengan 9, bobotnya 9, kemudian dari 3 ke 6 itu 6, kemudian dari 4 ke 5 itu 7, dari 4 ke 6 itu 7, kemudian dari 5 ke 6 itu 5, kemudian dari 5 ke 7 itu 2, dan dari 6 ke 7 itu 3. Di sini bisa langsung kita solve saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk dari hasil POM-QM ini berbeda dengan si RStudio. Karena di RStudio ini dia mengasih solusinya adalah dari A ke C, dari C ke F, dari F ke G. Sedangkan di POM-QM itu mendefinisikannya atau memberi solusinya adalah dari A ke D, kemudian dari D ke E, kemudian dari E ke G, seperti itu. Tetapi untuk totalnya, total bobotnya sama-sama 13 antara POM-QM dan juga RStudio. Artinya itu memiliki dua solusi. Lanjut ke soal nomor 2 menggunakan software RStudio. Pertama, seperti nomor 1 tadi, kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Dengan sintaks Edge data frame untuk membuat tabel atau matriks dengan 3 kolom, itu ada from, to, dan juga weight. Di sini from adalah daerah asalnya, kemudian to adalah daerah tujuannya, dan weight adalah bobotnya, atau di sini adalah jarak dalam kilometer. Contohnya seperti dari daerah A ke daerah B adalah 6 km, dari daerah A ke daerah F 27 km, dari daerah A ke daerah D 13 km, seterusnya hingga daerah E ke daerah G itu adalah 21 km. Lanjut, kita membuat graf berbobot dengan sintaks graph, graph from data, data frame, kemudian edges, ini dari data edges ini, kemudian director sama dengan false. Kenapa sama dengan false? Karena kita tidak menggunakan anak panah gitu. Seperti di soal, kita diminta untuk memaksimumkan jumlah perjalanan dari A ke setiap daerah gitu. Jadi kita tidak memperoleh rutenya gitu kan. Karena kita bebas mau dari mana aja, asalkan setiap daerah terkunjungi gitu dari daerah A. Lanjut, kita membuat plot graph untuk visualisasi awal dengan sintaks plot graph h.label sama dengan graph weight, kemudian vertex color-nya ini adalah untuk warna simpulnya, vertex size ini adalah untuk ukuran si simpulnya, dan h row size adalah untuk ukuran si anak panahnya ini. Kemudian hitung minimum spanning tree menggunakan sintaks MST graph algorithm sama dengan print. Kemudian lanjut kita membuat plot MST untuk visualisasinya dengan sintaks plot MST h.label sama dengan graph weight, kemudian vertex color, vertex size, dan juga arrow size-nya. Kemudian kita ingin menampilkan sisi yang membentuk MST-nya dengan sintaks print as data frame MST. Lanjut ke hitung total bobot MST-nya dengan sintaks total weight sum atau dari si tampilkan sisi ini kita sum weight-nya, si MST-nya, kemudian print total weight-nya. Di sini bisa kita running dulu satu-satu. Nah, ini adalah untuk visualisasi awalnya. Terlihat di sini tidak ada anak panahnya karena di sini direkturnya sama dengan false. Kemudian lanjut. Dan ini adalah plot MST untuk visualisasinya. Lanjut, kita menampilkan data yang sisi yang membentuk MST-nya.
dan total bobot MST-nya. Nah, bisa dilihat di sini RStudio memberikan solusi yaitu dari A ke B, dari A ke C, dari B ke D, dari D ke F, dari D ke E, dan dari F ke G. Dengan total bobotnya adalah 36 km. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2 menggunakan software POM-QM. Pertama, buka dulu POM-QM-nya. Lalu, kita pilih modul, networks, pilih new, kita pilih minimum spanning tree, MST. Lihat lagi kita ganti tugas mingguan. Kemudian branch ada 12. Oke, lanjut. Untuk memudahkan, saya ingin meng-split layar menjadi RStudio dan juga POM-QM. Nah, di sini untuk memudahkan dari data frame ini, dari data ini, bisa kita running saja untuk membuatkan si matriksnya ini. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, karena POM-QM tidak bisa mendefinisikan si huruf, maka kita misalkan si A ini sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, E sama dengan 5, dan F sama dengan 6, dan G sama dengan 7. Dari 1 ke 2 sama dengan 6, dari 1, sorry, salah. Dari 1 ke 6 itu 27, kemudian dari 1 ke 4 itu 13, kemudian dari 1 ke 3 itu 5, kemudian dari 2 ke 4 itu 9, dari 4 ke 6 itu 9, dari 4 ke 5 itu 17, kemudian dari 3 ke 5, 9, kemudian dari 5 ke 4, 5, kemudian dari 4 ke 7 itu 11, kemudian dari 6 ke 7 itu 2, dan dari 5 ke 7 itu adalah 21. Di sini bisa kita langsung solve saja. Di sini bisa dilihat hasilnya. Yang pertama yaitu di sini adalah dari 1 ke 2 itu cosnya 6. Sama seperti RStudio tadi, dari A ke B itu 6, kemudian dari A ke C itu 5, dari B ke D itu 9, kemudian dari D ke F itu 9, dari D ke E itu adalah 5, dan dari F ke G itu adalah 2. Sama seperti di RStudio ya kalau ini. Beda dengan yang nomor 1 tadi. Dengan total bobotnya adalah 36. Sama dengan di RStudio. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja penjelasan untuk tugas mingguan shift 2 kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.